Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kita lihat di sini materi yang akan dibahas adalah tentang konstitusi, yang mana lebih spesifiknya adalah negara Indonesia. Ketika kita melihat ya ada apa di sini lambang neraca ya atau timbangan, itu adalah simbol dari suatu hukum ya, adanya suatu azas keadilan. Ya, hukum itu kan berarti untuk menjamin adanya azas keadilan bagi masyarakat di suatu negara atau suatu tempat. Maka konstitusi ini pun itu adalah suatu hukum ya. Bedanya dengan kemarin ideologi ya, Pancasila. Kalau Pancasila itu bukan suatu aturan ya, bukan suatu hukum. Tetapi kalau ideologi itu adalah suatu acuan, suatu pandangan hidup yang dimiliki oleh masyarakat kita ya Indonesia, yang diwujudkan melalui tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Nah, maka kalau dalam ideologi Pancasila kan itu tidak ada sanksi. Kalau dalam hukum ya, konstitusi, nah ini secara tegas dia punya sanksi ya. Kalau melanggar ya, maka jelas ada sanksi yang harus diterima. Tapi kalau dalam ideologi Pancasila, karena itu bukan suatu hukum ya, tidak ada sanksi yang bisa diberikan kepada masyarakat yang tidak ataupun tidak menjalankan pedoman hidupnya sesuai Pancasila ya. Tapi itu adalah suatu keharusan. Artinya ketika memang ada warga negara yang tidak mau berideologi Pancasila ya, karena itu adalah sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia ya, mau tidak mau dia jangan hidup di Indonesia ya. Risikonya kalau kita hidup di suatu negara, maka kita harus mengikuti suatu ideologi negara tersebut. Karena apa? Karena itu adalah suatu hal yang sudah menjadi kesepakatan bersama ya, suatu konsensus masyarakat itu ya. Ketika masyarakat itu sudah bersepakat bahwa semua orang yang hidup di negara Indonesia harus berketuhanan yang Maha Esa ya, lalu berkemanusiaan, lalu harus menjunjung persatuan, harus menggunakan azas musyawarah serta berkeadilan. Nah, maka ketika ada orang yang tidak seperti itu, maka tidak akan menjadi bagian masyarakat tersebut. Tentu itu akan merugikan bagi dirinya sendiri, karena sejatinya kan manusia itu adalah makhluk sosial, manusia yang harus hidup berdampingan dengan manusia lainnya. Tidak bisa kita hidup sendiri. Orang ataupun seseorang yang hidup di hutan pun ya, dia pun pasti akan membutuhkan makhluk hidup lainnya. Bagaimana dia untuk bisa makan ya, bisa minum, bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, itu kan membutuhkan peran makhluk hidup lainnya. Begitupun manusia, apalagi kalau hidup di tengah masyarakat. Bagaimana kita membutuhkan manusia lainnya, berarti itu adalah resiko kita hidup berdampingan sesama manusia. Maka harus punya kesamaan dalam
hidup sehari-hari. Nah, kita bisa lihat ke slide yang kedua, bagaimana kita akan memahami bagaimana pengertian konstitusi secara bahasa. Konstitusi itu dari bahasanya berasal dari Prancis ya, di sini negara di Eropa. Memang Eropa itu salah satu pusat awal muasalnya suatu peradaban, dari mulai ilmu pengetahuan, teknologi ya, dan lain-lain. Sehingga kita pun salah satu negara yang dijajah oleh negara Eropa, atau bisa disebutkan negaranya itu Belanda. Sehingga peninggalan yang ditinggalkan ya, yang menjadi dasar hukum saat itu Belanda, maka Indonesia mendapat warisan suatu bentuk aturan atau dasar hukum yang dinamakan dengan konstitusi. Nah, jadi memang beda cerita kalau misalkan kita tidak pernah dijajah oleh negara Eropa ya. Dari dulu kita punya kerajaan besar seperti Sriwijaya, Majapahit. Itu kalau sampai sekarang masih ada ya, kita tidak akan seperti sekarang negara Indonesia yang besar ini. Mungkin kalau kerajaan Sriwijaya itu hanya berada di sekitar Sumatera saja. Kalau Majapahit itu Pulau Jawa sampai ke Nusa Tenggara Timur ya. Nah, jadi memang ada hal positifnya juga kita dijajah oleh Belanda ya, sehingga beberapa wilayah yang dijajah Belanda itu bersatu membentuk suatu wilayah ya, karena dalam suatu bangsa itu kan bisa terbentuk karena adanya kesamaan nasib ya. Ketika sama-sama merasakan nasib dijajah oleh Belanda, maka kita semua bersatu sehingga mampu melawan Belanda. Apalagi sekarang sedang momennya Sumpah Pemuda 28 Oktober kemarin, itu sudah lebih dahulu ya, sebelum Indonesia merdeka itu semua pemuda yang berasal dari berbagai penjuru Indonesia, mereka bersatu, tidak lagi mementingkan daerahnya, tetapi mereka ingin bersatu sehingga mereka bisa mengusir penjajahan. Karena hampir 300 tahun lebih itu Belanda menjajah ya setiap daerah karena setiap daerah itu tidak memiliki kekuatan ya. Kalau dulu kan masing-masing daerah itu melawan penjajah Belanda tidak saling bantu ya, malahan sesama daerah pun ada yang berperang juga. Sesama warga di Pulau Jawa, misal ketika dulu ada kerajaan Pajajaran dengan kerajaan di Jawa ya, Majapahit kan, itu ternyata dari sejarah mereka saling bermusuhan. Itu karena karena memang sifat suatu kerajaan itu ingin menguasai kerajaan lainnya, ya otomatis ketika ada kerajaan Pajajaran yang terdekatnya adalah kerajaan Majapahit ya, itu sering ya atau beberapa kali bentrok, bahkan itu terjadi suatu
suatu sejarah di mana adanya peperangan yang besar antara Pajajaran dengan Majapahit yang sampai sekarang menjadi mitos bahwa ketika orang Sunda itu nikah dengan orang Jawa, katanya hidupnya tidak akan harmonis ya, apalagi kalau perempuannya orang Sunda, laki-lakinya orang Jawa. Ya, itu memang mitos. Tapi banyak juga ternyata yang terbukti gitu ya, teman-teman Bapak yang istrinya itu orang Sunda, suaminya orang Jawa, itu ada yang memang tidak langgeng ya rumah tangganya. Entah itu mitos atau hanya kebetulan ya, wallahu alam. Tapi memang dari segi karakteristik memang berbeda antara Sunda dengan Jawa ya. Ketika dulu kerajaan Pajajaran itu diminta untuk berdamai dengan Majapahit, kan syaratnya putri kerajaan Pajajaran, Dyah Pitaloka itu diminta untuk menikah ya dengan raja ataupun penguasa di Majapahit saat itu, Hayam Wuruk kalau nggak salah. Nah, tetapi ketika diminta untuk menikah, justru perempuan yang harus datang ke sana ya, diminta untuk hadir ke Jawa, bukan laki-laki yang harusnya kan melamar ya, meminang itu. Nah, ternyata saking berkuasanya kerajaan Majapahit saat itu, meminta berbagai utusan kerajaan Pajajaran itu pergi ke Jawa untuk menikahkan Dyah Pitaloka. Nah, tetapi tidak sampai bertemu dengan raja ya di sana itu, di perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Itu ternyata terjadi suatu miskomunikasi atau mungkin ya, salah itu terjadi peperangan di sana ya, di daerah mana ya, Bapak juga lupa nama tempatnya, pokoknya perbatasan ya. Jadi sebelum rombongan Pajajaran itu sampai di kerajaan Majapahit, itu ternyata harus gugur ya, harus mati, harus kandas, tidak terjadi antara pernikahan Dyah Pitaloka dengan Hayam Wuruk. Nah, itulah yang terjadi ketika suatu kerajaan yang sangat dominan ya, ingin menguasai, pasti akan berupaya dia itu memperluas wilayahnya. Nah, jadi kalau dari dulu tidak pernah kita dijajah ya, mungkin sampai sekarang kita punya suatu raja ya, entah rajanya Pajajaran, entah rajanya dari Majapahit atau Sriwijaya gitu. Nah, tetapi karena takdirnya kita dijajah oleh Belanda, maka kita punya suatu aturan ya, meskipun memang peninggalan dari Belanda ini banyak hal yang dipandang masih kurang baik untuk masyarakat Indonesia. Nah, kalau kita lihat lagi bagaimana pengertian konstitusi ini ya, tadi secara bahasa Prancis yang berarti konstituer itu membentuk atau dalam hal pembentukan. Berarti konstitusi ini adalah suatu hal yang dapat membentuk apa? Ya, berarti ini adalah membentuk suatu negara. Ketika kita Indonesia dulu merdeka tahun 1945, maka tidak selesai di situ ya, ketika Bung Karno dan Muhammad Hatta itu memproklamirkan. Harus punya konstitusi yang dimiliki oleh negara kita kalau mau
dibilang ya, dikatakan adanya suatu negara Indonesia. Maka ketika sudah merdeka tanggal 17 Agustus, besoknya tanggal 18 Agustus itu langsung ditetapkan bahwa negara Indonesia memiliki suatu dasar hukum ataupun konstitusi negara ya, untuk apa? Untuk mengatur bagaimana pelaksanaan kehidupan negara itu. Ya. Jadi konstitusi ini adalah suatu sumber hukum dari semua aturan yang ada di suatu negara. Nah, kalau Pancasila berarti itulah sumber dari segala sumber hukum, ya. Kalau konstitusi ini adalah kedudukannya yang paling tinggi ya, suatu peraturan. Kalau Pancasila atau ideologi itu adalah posisinya sebagai fondasi, sebagai dasar suatu azas atau nilai-nilai ya, sila-sila yang harus tertanam dalam setiap masyarakat Indonesia. Nah, jadi memang konstitusi ini kalau dari segi istilah di beberapa negara di dunia itu ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, tetapi kalau yang secara umum pasti semuanya tertulis. Agar apa? Agar bisa menjamin ya masyarakat itu memahami, mengetahui ya, bisa melaksanakannya dan menghindari adanya pelanggaran atau harus ditaati. Kita ketahui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini terdiri dari banyak sekali ya isinya itu. Kalau dulu teman-teman ketika sekolah SD, SMP, SMA pasti sering upacara ya, dan juga ada petugas dalam membacakan undang-undang kan. Nah, yang sering dibacakan itu kan hanya pembukaannya saja ya, pembukaan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi setelah itu sebetulnya masih ada, tidak hanya sampai di situ saja ya, 4 alinea itu. Ada lanjutannya itu berupa pasal-pasal yang mengatur tentang kehidupan negara kita ya, tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang industri, tentang lingkungan hidup kita, sumber daya alam, tentang bentuk negara kita, bagaimana identitas nasional kita ya, yang pernah kita bahas di materi awal. Nah, itu semuanya dijamin sebagai hal yang harus ada ya, dilakukan oleh negara ini. Nah, sehingga sebanyak 37 pasal ini sampai sekarang ya, amandemen keempat itu ada atau terwujud. Karena sebelum amandemen ini ya, Undang-Undang Dasar 1945 ini itu dirasa belum mampu untuk menjamin bagaimana pelaksanaan kehidupan masyarakat ini. Nah, jadi memang sifatnya Undang-Undang Dasar ini dinamis, bisa berubah. Nah, tetapi yang bisa berubah itu hanya ya beberapa bagian saja ya, nanti ada poin bahasannya. Artinya itu bisa menyesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan hidup ya di masyarakat. Undang-Undang Dasar ini pun sifatnya mengikat tentu, sehingga kita masyarakat Indonesia bisa mengawal ya, melihat
apakah pemerintah itu sudah menjalankan fungsi Undang-Undang Dasar, bagaimana amanat yang dikatakan dalam Undang-Undang Dasar itu apakah sudah dijalankan dengan baik, ya. Kita harus mengawal itu semua, apalagi sebagai guru, ya, kita harus mampu mendidik, ya, untuk masyarakat ataupun anak-anak didik kita itu harus kritis, harus bisa mendapatkan hak untuk bisa mendapatkan berbagai macam hal dari negara ini. Ya, meskipun memang sebetulnya kita jangan terlalu menuntut hak, ya, tetapi kita harus menjalankan atau mendahulukan kewajiban. Ya, artinya memang sebagai warga negara yang baik, kita harus dahulukan kewajiban kita, meskipun memang kita pun punya hak yang menjadi hal yang harus didapatkan, ya, dari negara ini. Ya, bahkan dari kata bijak dari orang Amerika, ya, Presiden Amerika Abraham Lincoln, bahwa dia bilang jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang bisa atau apa yang telah kau berikan kepada negaramu, gitu kan. Jadi ketika kita sudah punya rasa nasionalisme yang tinggi, kita akan lebih banyak untuk bisa berbuat sesuatu hal untuk negara ini, ya. Bisa mengambil peran menjadi seorang pendidik, ya, guru. Berarti kita harus mencerdaskan anak-anak, menanamkan rasa nasionalisme anak-anak, ya. Itu kan suatu kewajiban yang sudah dilakukan oleh seorang pendidik. Nah, intinya di sini di slide kedua, fungsi utama konstitusi adalah suatu kaidah atau pedoman untuk mengatur suatu negara, ya. Jangan sampai negara itu tidak punya aturan yang jelas. Kalau negara tidak punya aturan yang jelas, ya itu sama aja di hutan, ya, adanya hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang, kan. Kalau yang lemah pasti akan menjadi korban. Jangan seperti itu, karena negara kita berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, ya, di pasal 1, negara Indonesia itu adalah berdasarkan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Ada restat, ya, negara hukum. Berarti semua hal itu diatur dalam hukum yang berlaku, ya, hukum positif di Indonesia. Sehingga kalau hukum itu sudah jelas bagaimana mengatur kehidupan masyarakat, insya Allah tidak akan ada lagi, harusnya, ya, tidak ada lagi yang dia itu sengsara, ya, hidupnya di kolong jembatan, atau dia harus